Walking in a sun and around and round. I can't believe love isn't around. Walking in a sun and around and around and around. Look at try for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifansyah Pramudi Ahmad yang mengontrak mata kuliah Teknik Pembentukan Logam. Nah, untuk saat ini saya akan membahas tentang proses bending. Proses bending itu secara common atau secara basikalnya itu proses penekukan, namun ada beberapa faktor yang terdapat pada proses tersebut dan juga beberapa jenis pada proses bending. Untuk pada kematerian agar kita fokus langsung pada materi, mari kita langsung cek video berikut ini. Bending. Proses bending atau penekukan dapat diartikan sebagai renggangan pada sudut bengkoknya. Terlihat seperti pada video berikut. Itu adalah salah satu contoh dalam proses bending. Proses bending tersebut bersifat permanen karena termasuk proses deformasi plastik. Bahkan ketika tekanan yang sudah dilepaskan dari prosesnya atau push ketika setelah dilakukan proses. Nah, proses ini menambahkan sedikit ketebalan atau tidak sama sekali pada bagian yang ditekuknya. Proses bending yang sering digunakan itu adalah V-bending dan edge bending. Proses bending di sini menggunakan proses punch and die pada bagian alat pembentuknya. Dua proses dasar tersebut sering digunakan. Pada proses V-bending, sheet metal dibengkokkan membentuk huruf V pada bagian punch and die. Sudut pada bagian bentuknya pun bisa disesuaikan, ingin tajam maupun tumpul. V-bending biasanya digunakan untuk proses produksi yang rendah. Juga pada bagian V-dice-nya termasuk kategori murah dan juga simpel. Pada proses edge bending, terdapat cantilever pada program lembaran. Pressure pad yang digunakan untuk menerapkan gaya FH untuk menjepit benda kerja agar benda kerja diam ketika dilakukan edge bending. Sedangkan punch bekerja untuk membuat bagian pada bagian ujung untuk bengkok seperti pada video berikut. Proses edge bending terbatas untuk bagian sudutnya, yaitu pada sudut 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Hal yang rumit, yaitu bisa dibuat dengan wiping dice. Bisa dibuat untuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Hari ini karena pressure pad-nya yang unik. Namun, wiping dice berbentuk yang lebih rumit dan juga lebih mahal. Biasanya digunakan untuk produksi tingkat tinggi. Nah, pada proses bending, ada analisa untuk mencari beberapa hal yang dibutuhkan, yaitu contohnya ketebalan yang dibengkokkan dengan sudut bengkok alfa, dan juga sudut bengkok yang telah terjadi, yaitu alfa. Yang pertama disebut dengan bend allowance. Jika radius pada bending relatif kecil untuk bertambah pada tebal, logam tersebut akan kemungkinan besar meregang ketika membengkok. Hal ini sangat penting untuk mengetahui jumlah regangan yang terjadi dan sesuai dengan panjang yang kita inginkan setelah dilakukan proses bending. Jadi ketika kita ingin membuat bentuk bending, namun dengan panjang tertentu, kita harus menentukan panjang awal karena panjang awal yang benar, karena panjang akhir akan memanjang atau karena adanya regangan dari proses bending tersebut. Nah, untuk bend allowance, ada rumus di balik hal tersebut. Lalu ada spring back. Spring back adalah ketika punch atau bending pressure kembali setelah proses bending pada akhir dari proses deformasi tersebut, akan ada elastisitas atau gaya elastisitas energi yang tersimpan pada benda tersebut untuk kembali ke keadaan awal. Jadi ketika kita melakukan penekukan pada proses bending, itu tidak akan
berbentuknya itu contohnya itu 90 derajat, maka itu biasanya akan kembali ke sudut yang lebih kecil untuk bagian atasnya dan sudut yang lebih besar untuk jika jari dipandang bagian dalam. Hal itu karena benda tersebut masih mempertahankan gaya awalnya. Lalu ada yang disebut dengan bending force. Gaya dibutuhkan untuk melakukan proses bending, bergantung pada bentuk punch and dice. Nah, di situ juga digunakan kekuatan, ketebalan, dan panjang pada sheet metal itu sangat mempengaruhi untuk gaya. Gaya ini bisa dikurangi dengan cara bentuk dari dice atau punch-nya. Contohnya kita memiringkan pada bagian ujung tersebut sehingga berbentuk atau chamfer. Nah, itu akan mengurangi gaya yang dibutuhkan. Namun, contohnya untuk chamfer pada bagian dice itu hanya bisa digunakan pada proses blanking. Sedangkan untuk bagian punch yang berbentuk chamfer itu digunakan untuk proses penetration. Lalu proses lain yang sama konsepnya seperti operasi bending dan forming yaitu adalah flanging. Adalah proses bending sama seperti proses bending, namun di mana sheet metalnya harus 90 derajat untuk membentuk flank. Hal ini untuk mendapatkan sifat yang kuat pada lembaran logam. Flank dapat dibentuk straight atau dengan saja lurus seperti pada proses bending biasa. Namun tidak hanya itu, dia juga bisa dibentuk lengkungan pada bagian ujung atau bagian tengah pada yang dilengkungkan tersebut, berbentuk cekung atau juga cembung. Lalu ada proses hemming. Proses hemming ini adalah proses pelipatan, namun pelipatannya itu dengan full. Jika kita menekukan pada bagian bending itu 90 derajat, biasanya hemming itu hingga 180 derajat dan ini dilakukan untuk menghilangkan ketajaman pada potongan, untuk meningkatkan kekakuan, lalu juga untuk meningkatkan penampilan. Lalu ada seaming. Seaming adalah operasi sambungan pada kedua buah plat di ujungnya. Bisa kita menggunakan dengan proses hemming pada dua plat yang digabungkan. Lalu ada yang disebut dengan curling atau biasa disebut dengan beading. Proses ini membentuk tepi bagian menjadi bentuk gulungan atau ikal. Jadi biasanya bending itu lurus pada bagian yang dibengkokkan atau bagian ujungnya. Sedangkan curling itu dibengkokkan, namun si bengkokan tersebut itu berbentuk bulat lingkaran atau beradius. Nah, itu adalah proses pada bending secara fundamentalnya. Terima kasih telah mendengarkan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk orang yang melihat dan menyimak video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.